Halo, selamat siang Pak Bambang dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vito Fernando, Florentina Evi, Heribertus Glory, dan juga Michelle Angela akan mempresentasikan serta membahas mengenai teori dan konsep imperialisme budaya beserta contohnya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan ya. Mari menyimak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Jadi di pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai beberapa teori imperialisme budaya. Nah, kami menyuguhkan 3 teori imperialisme budaya nih. Kita bahas satu persatu ya. Jadi, teori yang pertama yaitu menurut pandangan Schiller. Schiller memandang bahwa imperialisme budaya merupakan proses yang membawa masyarakat menuju dunia modern di mana ada pemaksaan maupun penekanan untuk membentuk institusi sosial dengan menyesuaikan nilai serta struktur pihak yang mendominasinya. Lalu teori yang kedua yaitu menurut pandangan Beltran. Beltran menganggap bahwa imperialisme budaya merupakan suatu pengaruh sosial di mana terdapat pemaksaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya untuk menyodorkan ataupun memasukkan nilai, pengetahuan, keyakinan, gaya hidup, dan juga norma perilaku terhadap bangsa lain tersebut. Lalu, pandangan yang ketiga atau teori yang ketiga yaitu menurut Kristi Nelwanuri. Kristi beranggapan bahwa imperialisme budaya sendiri hakikatnya yaitu membahas mengenai negara-negara berkembang yang mengonsumsi produk budaya negara maju melalui berbagai media, seperti televisi dan masih banyak yang lainnya. Ya, terima kasih. Dari beberapa teori di atas mengenai imperialisme budaya yang ada di atas, dapat dikatakan bahwa imperialisme budaya menggambarkan adanya suatu keinginan negara besar untuk mendominasi negara-negara kecil atau negara berkembang menggunakan cara pemaksaan atau penekanan, di mana dilakukannya suatu perubahan terhadap tatanan yang sudah ada untuk mengikuti atau bahkan mengubah secara keseluruhan ke bentuk tatanan pihak yang mendominasi. Jadi negara kecil ini dipaksa untuk mengganti tatanannya sesuai dengan pihak yang mendominasi. Seperti itu. Pada zaman dahulu ketika marak-maraknya mengenai imperialisme ini, sangat terlihat ada pandangan bahwa imperialisme budaya ini dilakukan dengan maksud untuk saling memperoleh keuntungan atau bahkan memaksimalkan keuntungan secara global dengan sedikit mementingkan kepentingan nasional, seperti yang dikutip di Mikpel 2014 halaman 140. Konsep dari imperialisme budaya ini yaitu adanya penyebaran budaya dari suatu negara ke negara lain. Walau pada zaman sekarang tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi tetap ada penekanan dalam hal globalisasi, yaitu suatu proses mendunia agar sesuatu negara bisa dikenal oleh negara lain. Ya, terima kasih Days atas penjelasan yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Days bahwa penekanan dalam hal globalisasi inilah yang kemudian membuat terjadinya suatu pertukaran budaya dari satu negara ke negara lain yang sulit untuk dihindari, terutama dari negara besar ke negara kecil. Hasil dari konsep ini yaitu terdapat dua model dalam teori imperialisme budaya ini, yaitu model Schiller dan juga model generik. Model Schiller ini merupakan model yang memiliki ideologis atas pendekatan ekonomi dan politik. Sedangkan model generik merupakan model yang bersifat umum yang penekannya ada pada efek media, studi analisis isi, serta studi arus berita. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya imperialisme budaya ini, identitas lokal yang ada menjadi hilang, lalu digantikan oleh hal-hal yang menggambarkan pihak yang mendominasi seperti Amerika dengan media sebagai sarananya. Imperialisme budaya dapat juga disebut dengan imperialisme media.
Keduanya memiliki konsep yang sama, yaitu mengenai penekanan yang sama terhadap hal yang mendominasi. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vito untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, dapat diartikan juga bahwa imperialisme budaya merupakan penyebaran budaya dari suatu negara ke negara lainnya melalui media massa. Hal itu karena imperialisme budaya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hadirnya globalisasi. Salah satu dampak komunikasi dari keterkaitan antara imperialisme budaya dan globalisasi adalah hadirnya media massa. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai jembatan antara imperialisme budaya dan globalisasi. Hal ini dikarenakan media massa akan memudahkan budaya barat atau luar untuk memasuki suatu wilayah negara. Selain itu, ada faktor kemajuan teknologi komunikasi yang semakin membuat pertukaran budaya semakin mudah untuk dilakukan. Imperialisme budaya dalam bidang media massa dapat terlihat dari perusahaan raksasa yang menguasai media global. Setidaknya terdapat 5 perusahaan raksasa yang menguasai media global, yaitu News Corp, Disney, Time Warner, Viacom, dan TCI. 5 perusahaan raksasa ini tidak berdiri sendiri, namun memiliki anak dan cucu perusahaan yang sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Hal ini membuktikan bahwa imperialisme budaya didominasi oleh media massa negara barat, terutama bagi media massa dunia ketiga. Media massa dari negara barat memiliki efek yang kuat untuk memengaruhi negara lain, terutama bagi media massa dunia ketiga. Hal ini menumbuhkan keinginan dari dunia ketiga untuk meniru budaya dari barat. Baik, terima kasih. Bukti lain dari imperialisme budaya benar-benar ada adalah semakin banyaknya program televisi yang beragam dari berbagai negara. Contohnya adalah televisi Indonesia yang memiliki tayangan lain dari Korea Selatan, India, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi di TV Indonesia kan sekarang ini banyak ya drama-drama Korea, TV-TV serial seperti itu. Ataupun ada program televisi yang meniru program televisi asing juga. Selain itu, hadirnya internet dan televisi semakin menjembatani negara-negara dari seluruh dunia untuk menyebarkan budaya yang mereka miliki. Hal ini menjadi bukti bahwa globalisasi dalam bidang kepemilikan media memperlihatkan praktik imperialisme budaya yang tinggi. Imperialisme budaya juga dapat kita lihat bahwa semakin banyak atau meningkatnya orang yang mendengar musik-musik dari luar negeri. Selain mendengar musik dari luar negeri, tidak jarang juga banyak orang yang meminta untuk menyetel lagu luar negeri melalui radio. Jadi kayak rata-rata saat ini orang-orang lebih menyukai lagu-lagu luar, dan sampai dia request saat siaran radio gitu, request lagu luar negeri. Nah, seperti itu. Silahkan Epi. Nah, itu tadi penjelasan tentang imperialisme budaya dari kami kelompok 2. Kira-kira teman-teman udah paham belum? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Langsung tanyakan saja ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Semoga ini membantu teman-teman untuk lebih memahami apa itu imperialisme budaya. Terima kasih.